Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Nafwa. Apa kabar semuanya? Salam hangat, jabat erat. Kali ini saya ingin membahas mengenai hal yang sedang viral di sosial media terkait dengan adanya aplikasi yang bisa membuat uang jadi bernyanyi. Oke, ya. Ini ada hal yang perlu kita balik, ada hal yang perlu kita luruskan. Karena sekarang seolah-olah ada asumsinya aplikasi ini membuat uang yang tadinya biasa-biasa saja menjadi bernyanyi. Gitu. Ada apa di uangnya ini gitu loh. Ya. Kita perhatikan lagi bahwa saya luruskan di sini. Yang bernyanyi bukan uangnya, tetapi yang bernyanyi adalah aplikasi yang saat dia ditampilkan suatu bentuk uang yang nominalnya jelas, motifnya, desainnya jelas, dikenali uang tersebut, ya, kemudian tampil suatu aplikasi yang memainkan nyanyian lagu Indonesia Raya. Oke? Dan kalau kita mengganti uang, yang seharusnya logikanya saat kita mengganti uang tersebut dengan nomor serinya lain, semuanya lain. Dan saat kita tayangkan lagi, nyanyinya keluarnya apa? Lagunya Indonesia Raya. Apakah lagunya akan berlanjut? Tidak, lagunya mulai lagi dari nol, dari awal. Ya, jadi Anda jejerkan 5 uang di situ, Anda mainkan, dia lagu Indonesia Raya bermain. Setengah potong Anda matikan, kemudian dimainkan lagi di sebelahnya, dia bermain lagi. Setengah lagu dimatikan lagi, atau besokannya dimatikan lagi, dimainkan lagi. Dia terus akan mengulang-ulang. Jadi ini yang saya luruskan adalah yang bermain adalah suatu multimedia mengenai lagu Indonesia Raya ditayangkan oleh suatu aplikasi ini. Ya, saya nggak menyebut nama aplikasinya, ngapain juga. Ini bukan untuk mendiskreditkan aplikasi dan kemudian juga bukan untuk mengunggulkan ya di sini. Ini membahas umum. Aplikasinya bisa apa saja. Nah, kita harus ketahui teknologinya apa yang bermain di sini. Ya, nama teknologinya adalah augmented reality. Oke, kalau di Indonesia kan jadinya realitas berimbuhan. Jangan tanya sama saya artinya apa, itu nggak ngerti ya kalau dibilang jadi berimbuhan. Mungkin realitas yang mempunyai nilai tambah. Tetapi logika dasar dari realitas di sini adalah bahwa si aplikasi ini dia itu dibuat untuk bisa mengenali suatu objek. Saat dia kenali objek tersebut, kemudian dia menayangkan suatu objek lain, menayangkan suatu informasi apapun, bisa suatu animasi terhadap objek tersebut, bisa juga suatu konten apapun, bisa website, bisa apapun yang berkaitan dengan bentuk si objek ini. Kalau kita ingat dulu pernah ada game yang itu ya, yang ngejar-ngejar Pokemon, ya, itu gayanya sama augmented reality gitu loh, ya. Pertanyaan kedua apa? Saya nggak tahu. Kalau nggak salah, apa deh selanjutnya? Apakah ada potensi penyalahgunaan teknologi yang diciptakan augmented reality pada uang resmi? Ya, mengingat katanya BI sudah mengkonfirmasi tidak pernah membuat uang itu. Ya, ada augmented reality untuk uang tersebut. Memang tidak, jadi bukan BI yang membuat, tetapi ini suatu layanan third party aja gitu loh membuat. Dia kebetulan menjadikan uang tersebut sebagai objek. Oke? Ya, nah, augmented reality itu saya bisa tunjukkan bentuknya kayak gimana yang seharusnya ya. Paling tidak dia mendasarnya adalah ada suatu aplikasi yang harus kita install, kemudian ada suatu dasar objek yang harus bisa dikenal. Jadi tahapannya adalah objek tersebut adalah objek detection, terdeteksi, objek recognition, yang objek tersebut dikenali, dan kemudian objek tracking, kemana dia ada, kemudian itu dicari nanti berdasarkan pakai location, update gitu ya. Nah, itu yang harus ada unsur tersebut. Dan kemudian si aplikasi ini nggak bisa aplikasi umum ya, harus dipasang aplikasinya gitu lah. Kita tunjukkan. Saya mau kasih contoh nih di sini. Bentar dulu. Oke. Sekarang saya akan tampilkan ya objek di sini, handphone. Aduh, ini terlalu terang. Hey Google, turn off table lamp. Got it. Turning off the table. Oke. Sekarang udah lebih kontras ya. Kita lihat. Di sini
saya harus jalankan dulu aplikasi untuk augmented reality-nya. Oke, ya. Setelah saya bisa jalankan, saya nggak kasih lihat mereknya apa, kan bisa apapun ya. Nah, tetapi setelah dia tampil, dia minta saya untuk mengarahkan gitu kepada suatu objek. Ya, saya arahkan di sini ke ponsel. Ting, oke, kemudian saya kenali di sini, saya pencet. Nah, sudah jadi objeknya. Kalau dia ini putih kan saya deketin. Ini apa sih objeknya? Kita bisa mainkan di sini objeknya. Oke. Di mana ada objeknya? Ah, ini. Saya mesti naik turun karena dia melayang. Tuh. Ya, saya bikin gini biar kontrasnya itu di naik turunnya saya bisa geser-geser. Ini objeknya di sini di layar saya bisa bolak-balik. Tuh, saya putar. Ya kan? Jadi 3 dimensi. Gitu loh, ya. Berdasarkan objek yang tadi. Oke, objek yang ada tadi di sini memang satu ponsel. Kayak gitu loh. Ya, nah. Kok ponselnya berbeda? Sedangkan yang saya tembak ponsel merek AAA ya, berdasarkan depannya pakai I, tahu ya. Jadi dia jualan orang lagi. Nah, tapi kemudian nama di sini mana sih objeknya itu? Dia ngumpet di mana? Hilang di sini. Agak selip objeknya tadi gue kepencet. Oke, ya saat saya mainkan tadi silakan di replay deh, ya. Di situ objeknya itu gambarnya nggak seperti si ponsel yang merek I tadi, gitu loh, ya. Mereknya merek A, jenisnya modelnya model I, gitu loh. Nah, sekarang kenapa si objeknya ini tidak bisa mengenali gambar di situ? Karena dia hanya mengenali suatu objek tersebut, nanti kemudian dia ilustrasikan suatu aplikasi untuk menjalankan objek ini. Kecuali dia bisa mendapatkan identitas, yaitu sampai tahapan recognition. Tadi kan mendetection. Ya, kalau sampai tahapan recognition, ada satu yang khas dari objek tersebut, maka dia bisa menampilkan data yang lebih mendetil. Dan kemudian nanti bisa dibikin jadi detection tracking. Tadi objeknya ada di mana, dia bisa tracking. Nah, ini modul yang di sini, aplikasi ini tadi dia nggak ada trackingnya, gitu loh. Jadi saya pas jalankan dia tracking, saya geser, dia nyelip ke kemana. Padahal harusnya kalau saya arahkan lagi ke sini, misalnya si objeknya di sini, saya masih bisa mendapatkan si objek tersebut. Bentar, saya penasaran di mana sih? Ya, ke situ si objeknya. Saya nggak bisa balikin. Ada di balik situ. Aduh, di aplikasi lucu juga nih, geser-geserin. Anyway. Jadi si programnya itu dia harus mengenali si objek ini. Kembali ya, saya ulang lagi, mengenali objeknya, mendeteksi objeknya, mengenali objeknya, kemudian dia belum menampilkan informasinya. Hanya sebatas itu. Nah, kebetulan di aplikasi yang uang, dia memainkan lagu Indonesia Raya, gitu loh. Tetapi nanti kalau uang yang lain ditayangkan, bisa jadi sama uang, tetapi dia tidak mengenali atau menayangkannya mungkin lagu apa, lagu daerah ataupun lagu yang tempat si pahlawan tersebut berada, misalnya, bisa-bisa aja gitu loh. Oke. Gelap banget. Hey Google, turn on table lamp. Nah, terus sekarang kalau dia pada thank you. Nah, pada saat dia itu dimainkan, ya, si objeknya ini, dia hanya sebagai suatu konten aplikasi. Jadi kalau pertanyaannya berikutnya adalah orang bertanya, apakah hal ini salah? Apakah hal ini melanggar hukum? Ya gimana, come on. Ya, dia tidak membicarakan bahwa uang 75.000 di situ sekarang uangnya bisa bernyanyi. Tidak, aplikasinya gitu loh. Kecuali si empunya program yang mendevelop program tersebut, menjalankan dan kemudian bilang bahwa uang ini bisa bla 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 bla, atau bisa mempunyai nilai tukar yang lebih kalau dia bisa bernyanyi. Nah, itu kan suatu penjabaran yang sudah mengarah kepada hoax ya, gitu. Tetapi kalau dia mengaitkan bahwa pas menampilkan uang kemudian uangnya bernyanyi lagu, apa salahnya di situ, gitu. Yang mungkin menjadi salah adalah apabila ada yang mendengarkan lagu tersebut dan kemudian kita tidak bersikap sempurna berdiri. Itu lagu kebangsaan. Harusnya semua yang mendengar lagu itu berdiri. Dan nggak boleh dimatikan setengah waktu, gitu. Harus didengarkan sampai habis. Normalnya gitu adabnya kita ya dalam mendengarkan lagu kebangsaan. Atau kemudian itu menjadi sesuatu yang ngaco kalau itu ditayangkan kemudian untuk suatu momen-momen
yang tidak pada tempatnya. Misalnya lagi dalam pemakaman, lagi berdoa di rumah ibadah, atau ada memainkan ini, itu suatu yang salah. Tetapi saat itu dimainkan hanya sebagai suatu konten umum saja, itu suatu hal yang normal. Oke? Ya, nah, berikutnya, apakah kemudian hal ini bisa akan menjadi suatu bahaya? Tidak ada bahayanya sama sekali. So far, as far as I knew, gitu ya. Tapi coba correct me if I'm wrong gitu loh. Dalam hal apa bahwa hal ini nanti bisa berbahaya gitu loh konten. Dia hanya suatu memainkan informasi saja biasa. Ya, mungkin lebih sebaiknya developernya yang software ini ditanyakan lebih mendetail apa maksudnya dari ini gitu loh. Kalau dia sudah memberikan klarifikasi ya sudah. Kan kita perlu tabayun saja gitu loh, ya, cross check. Nah, kemudian apakah undang-undang ITE yang dilanggar? Saya belum tahu ada suatu pernyataan apa yang menyimpang terkait dengan konten ini. Jangan salah, ini adalah suatu kreativitas, di mana kreativitas ini akan membuat orang terinspirasi untuk kemudian menampilkan kreativitas yang lain. Kalau kreativitas seperti sini saja kemudian sudah dikait-kaitan dan kemudian disalah-salahkan, dipojok-pojokkan, bagaimana orang Indonesia masyarakatnya akhirnya bisa lebih aktif? Udah lagi lockdown, udah pada semuanya di rumah, mau berkreasi apa-apa selalu dihukumnya dengan hukum, dengan doktrin. Orang mau bergerak berkreasi jadinya salah. Terkecuali orang tersebut yang menyampaikan informasi yang salah, nah itulah baru dia bisa dipersalahkan gitu loh. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga amanah, dan akhirnya kemudian kita bisa lebih clear bahwa suatu kreasi itu bisa berkembang lebih banyak lagi, ya bisa lebih baik lagi dengan adanya suatu contoh dari suatu kreasi yang lain. So, jangan berhenti berkarya. Ayo terus majukan Indonesia secara digital, segala kemungkinan sudah disediakan. Yang nggak ada jadi ada, yang susah jadi mudah, yang mahal jadi murah, yang nggak bisa jadi bisa, dan lain sebagainya. Ayo, kita kembangkan lagi semuanya menggunakan telematika. Saya Abimanyu Wahyu Hidayat, mohon maaf kalau ada penjelasan saya yang kurang patut ataupun kurang jelas mungkin. Ya, you can contact me anytime you like. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit. Salam hangat, jabat erat.